Baim Wong mendapat karangan bunga bertuliskan "Badai Pasti Berlalu" yang dikirim ke kantornya baru-baru ini dan diposting Baim di akun sosial media pribadinya. Ya, karangan bunga tersebut rupanya diterima Baim tidak lama setelah ia menggugat cerai sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mengungkapkan alasan perceraiannya. Dan kemarin, melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, pihak Baim pun menampik tudingan pelit dari Paula Verhoeven dengan menyodorkan bukti-bukti transfer selama beberapa tahun terakhir. Lantas, seperti apa tanggapan Baim atas tudingan bahwa ia memisahkan anak dari ibu kandung mereka? Dan seperti apa pula tanggapan Baim atas karangan bunga yang dialamatkan kepadanya tersebut? Serta benarkah Baim baru 10% mengungkap apa yang terjadi dalam rumah tangganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim Wong tiba-tiba mengunggah foto dirinya dengan karangan bunga yang dipajang di depan kantornya dengan tulisan bernada simpati dan juga dukungan atas dirinya. Ya, foto itu pun menyita perhatian netizen karena ada sebuah tulisan dalam karangan bunga tersebut. Badai pasti berlalu, tetap semangat. Sehat-sehat orang baik. Tertera nama pengirim, Andy dan Marian, yang rupanya adalah sahabat Baim. Atas kiriman tersebut, Baim pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada sang pengirim melalui pesan WA sebagai berikut. Wah, thank you. Maaf saya posting, takut gak sopan. Karena udah dikirim, tapi gak tahu mau terima kasih kemana. Tulis Baim melalui pesan WA kepada pengirim. Selain itu, kuasa hukum Baim Fahmi Bahmid juga angkat bicara terkait dugaan tudingan pelit dari Paula terhadap Baim. Walaupun sebelumnya Baim juga pernah membantah tudingan pelit tersebut pada saat menggelar jumpa pers. Namun kali ini Fahmi pun lebih jelas mengungkap jumlah uang yang diberikan Baim kepada Paula setiap bulannya, yaitu antara 100 juta hingga 400 juta. Bahkan kepada sang kuasa hukum, Baim pun telah menyerahkan banyak bukti-bukti transfernya selama beberapa tahun terakhir untuk dijadikan bukti di pengadilan. Dia bilang begini, Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan bang, saya ini pelit. Menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Saya kan ketemu kira-kira malam, bukan ini, 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan, saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang, saya hanya minta bukti. Saya dikasihlah bukti. Ya, buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini. Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian
ada sekian-sekian, pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Terkait permintaan hak asuh anak atas kedua putra mereka yang masih di bawah umur, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum juga meluruskan bahwa hal tersebut bukan ada niat untuk memisahkan anak dengan ibu kandungnya. Namun, Baim hanya melakukan ketetapan hukum di negara ini karena menurut ketetapan undang-undang, di tengah perkara perceraian kedua orang tuanya, anak pun harus punya kepastian hukum. Hal itu pun penting karena anak harus melanjutkan hidup mereka dengan siapa mereka diasuh dan juga dididik serta dihidupi. Hal tersebut rupanya diklaim oleh pihak Baim karena tertuang dalam undang-undang, baik dalam kompilasi hukum Islam maupun KUH Perdata. Apalagi saat ini anak-anak pun merasa nyaman bersama Baim. Jadi, Fahmi pun menilai keliru jika Baim Wong ingin memisahkan sang anak dari ibu kandungnya. Apa anak-anak sekarang ikutnya sama Baim atau anak-anak nyaman dengan Baim atau keputusan siapa, Bang? Anak-anak kan yang nyaman. Jadi kalau anak-anak nyaman menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilaksanakan. Kan Baim minta hak asuh, banyak yang nilai Baim memisahkan ibu dengan anaknya. Tidak, bukan begitu. Jadi hadona itu wajib, Pak. Kalau orang melaksanakan undang-undang, apakah kalau orang melaksanakan undang-undang itu terus dikategorikan seperti itu? Misalnya seorang istri, orang cerai pun sama mengajukan gugatan hak asuhnya ada di tangan ibunya. Itu sama dengan memisahkan anak dengan ayahnya. Kan seperti itu juga kebalikannya. Tapi hukum itu mewajibkan ada kepastian hukum buat anak ini. Anak ini harus ada kepastian hukumnya, jangan dipotong hidupnya. Ada kepastian hidupnya. Siapa yang memelihara dia, siapa yang mendidik dia, siapa yang merawat dia. Itu di undang-undang, bukan berarti terus kita melaksanakan undang-undang dianggap sebuah pelanggaran. Terbalik, karena hukumnya wajib ada kepastian hukum buat anak ini. Kemana anak ini? Itu undang-undang yang bicara. Jadi kalau dibilang itu berarti dia tidak pernah membaca undang-undang. Itu kompilasi hukum Islam ada, undang-undang di mana, undang-undang KUH Perdata ada, itu sudah ada semua. Sikap Baim Wong yang buka-bukaan terkait perkara perceraiannya dengan Paula Verhoeven menghadirkan pro kontra netizen dan menuding jika Baim tidak bijak. Kabarnya, tudingan tersebut membuat Baim merasa terganggu. Namun kuasa hukum Baim, yaitu Fahmi Bahmid, memberikan klarifikasinya dengan mengatakan bahwa munculnya komentar pedas tersebut karena banyak netizen yang tidak tahu fakta sebenarnya. Apalagi menurutnya, Baim pun belum mengungkapkan semuanya soal rumah tangganya. Apa yang telah disampaikan saat jumpa pers baru-baru ini terkait dugaan Paula berselingkuh. Hal itu pun baru 10% dari apa yang selama ini terjadi. Namun, masih banyak hal yang sebenarnya ditutupi Baim demi menjaga privasi seseorang. Jadi Baim setahun lebih dia diam. Ya. Diam dan baru kemarin dia menyampaikan itu pun hanya pada batasan tidak lebih dari sekian persen, hanya tidak sampai 10% dari masalah yang sebenarnya. Jadi semuanya masih ditutupin karena untuk menjaga. Itu yang harus dipahami. Jadi dia masih menjaga, tapi kalau semuanya dibuka nanti saya larang. Jadi ya yang harus kamu sampaikan yang real saja, biar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Sudah lebih dari setahun ya, jadi setahun lah ya. Ya dia diam itu dalam untuk mencoba merenung segala macam. Tapi kan di saat seseorang batas kesabarannya sudah berakhir, maka dia harus mengambil sikap. Menepi dari karangan bunga yang diterima oleh Baim Wong pasca menggugat cerai Paula Verhoeven. Lantas, seperti apakah kesaksian tetangga yang sering melihat Baim Wong membantu pedagang dengan memberikan uang?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Diketahui saat Baim Wong menggelar jumpa pers yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmit, selain mengungkap gugatan cerainya terhadap Paula Verhoeven, Baim pun juga mengungkapkan kekecewaannya karena seumur hidupnya baru ada satu orang yang menyebutnya pelit, yakni sang istri Paula Verhoeven. Padahal menurut Baim, selama ini ia menafkahi keluarga Paula. Ia pun sering memberikan uang kepada orang tua Paula, lebih banyak jumlahnya daripada yang ia berikan. Tak hanya itu, dua adik Paula juga difasilitasi pekerjaannya. Pembelaan Baim tersebut mendapat dukungan dari tetangganya. Tetangga Baim ini mengaku jika ia sering menyaksikan bagaimana Baim dengan tulus membagikan uang kepada para pedagang yang sering lewat di depan rumahnya dengan jumlah bervariasi antara 1 juta hingga 10 juta rupiah. Apalagi dibilang, saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Iya sih Pak, dengan tetap. Iya, sana dibagi-bagi. Apa? Kasih yang membutuhkan lah kasih. Kalau Biasanya apa? saya jangan. Masih banyak orang membutuhkan, aku bilang begitu. Biasanya bagi apa Pak? Duit kah, sembako? Iya, kadang-kadang ya duit lah. Kalau duit kan bisa beli beras, beli untuk makan. Nggak kikir ya? Apanya? Pelit? Nggak pelit kan? Enggak. Tapi Sama istrinya tukang jual pisang dikasih 1 juta itu tanpa ada kamera? tanpa kamera. Di sana ada rumah kontrakan saya, dibagi uangnya. Oh gitu. Dibagi. Iya. Baik orangnya. Paula? Enggak, soalnya Paula kan dari suaminya katanya. Uangnya dari mana dikasih kalau enggak dikasih? Ya enggak. Tapi saya lihat udah makan mie pangsi di pintu kereta saya lihat. Selain itu, Baim Wong dan Paula Verhoeven saat masih tinggal serumah sepertinya jarang berbicara. Tak hanya itu, meski Baim dan Paula tidak pernah terdengar bertengkar dan masih tinggal serumah, namun dari informasi yang didapat dari tetangga, terungkap bahwa Baim dan Paula sudah lama pisah ranjang. Sebelum akhirnya Baim memutuskan pergi dari rumah sejak 7 bulan lalu. Namun, ia juga mengaku bahwa Baim memang sering pula menyambangi rumah yang ditempati Paula ini entah untuk keperluan apa. Kalau orang ini serumah tapi enggak pisah-pisah lah begitu, jangan nggak bisa ngomong gitu. Satu rumah tapi pisah kamar, sakti kayak begitu. Kalau begitu dia. Bisa Tapi ranjang maksudnya Pak? yang nggak tahu gimana toh satu rumah antara lain bla 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 nggak tahu. Ya enggak. Tapi di situ anaknya ada. Masa anaknya ada? Gak mungkin dong, kasihan ya. Sayang, Baim tuh sayang sekali sama anaknya. Sayang. Paling sayang, apalagi cucuku datang. Anaknya diajak cucu saya masuk rumahnya. Di sini kejar-kejaran sering. Ya habis kantor waktunya ya datang sini. Kalau open kantor dia datang. Di sana ya, di kantor. Bapak kapan terakhir ketemu Baim? Baru seminggu yang lalu. Sini?
Tapi dia pakai mobil masuk langsung. Oh, enggak show up dia, enggak nunggu enggak menunjukkan. Beralih dari pengakuan tetangga Baim dan Paula, lantas apa alasan Nikita Mirzani mendukung keputusan Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Keputusan Baim Wong untuk menggugat cerai Paula Verhoeven mendapatkan dukungan dari Nikita Mirzani. Alasan dibalik dukungan Nikita Mirzani adalah agar Baim bisa menikmati kebahagiaan hidup di dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Nikita Mirzani baru-baru ini saat melakukan siaran live di akun sosial media pribadinya. Pernyataan tersebut dilontarkan Nikita saat ia menjawab komentar netizen yang membanding-bandingkan Baim dengan Fadel yang sering melakukan konferensi pers yang dituding Nikita untuk membela diri. Nikita pun langsung membela Baim dan mengomentari netizen tersebut untuk tidak bersikap lebay. Bahkan ia pun juga menghimbau agar netizen tidak so tahu lalu membanding-bandingkan orang lain. Tapi kalau orang udah berumah tangga akhirnya bercerai, ya memang sudah tidak ada kecocokan, ya sudah biarin, daripada dipertahankan nanti akhirnya nyeri hati, sakit hati. Kalau udah sakit hati hidupnya nggak akan bahagia, dijamin. Masalah Baim sama Paula juga, kalian membandingkan, ya kalian juga netizen jangan membanding-bandingkan, mendingan Gading, mendingan Desta. Nggak bisa, say. Masalah orang tuh beda-beda, cara menyelesaikannya juga beda-beda. Nggak bisa kalian banding-bandingkan. Kayak gimana kalau kalian aja dibandingin sama tetangga kalian, coba kok repot jauh-jauh banding-bandingin orang lain dengan orang lain. Nggak usah repot, nggak usah repot lu ngebanding-bandingin orang A, orang B, orang C, beda ya. Permasalahan orang setiap rumah tangga beda-beda ya, cara menyelesaikannya pun beda-beda. Nggak bisa kalian sama-samain. Lebih respect sama Gading, lebih respect sama Desta karena menutupi aib rumah tangganya, nggak bisa. Ya mereka mungkin bisa diajak bicara antara Desta dengan mantan istrinya, bisa diajak komunikasi. Gading dengan bisa diajak komunikasi. Ya mungkin Baim dengan Paula nggak bisa komunikasi. Jadi nggak bisa kalian banding-bandingkan. Semua orang yang bercerainya baik-baik pasti dia bisa berkomunikasi, bisa cari jalan keluar yang terbaik. Seperti apa nih kita harus ngapain gitu kan? Gak bisa, gue gedek sama netizen tuh. Kalian tuh juga jangan kayak hakim gitu, so tahu membanding-bandingkan orang, nggak boleh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.